Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin kami presentasikan terkait dengan tugas pemrograman visual di kelas XD, yaitu kami dari kelompok 1 untuk sistem pelayanan pasien klinik ABC. Dan anggotakan kami berisi 3 orang, yaitu ada M. Firman Nur Rohim, NPM 2021 43500 364. Yang kedua ada Syahrul Alfian di NPM 2021 43500 336. Dan yang terakhir ada Afifa Nomita Dewi di NPM 2022 4357 9060. Izin kami sedikit menjelaskan terkait dengan konsep sistem pelayanan pasien klinik ABC. Ya, berikut gambaran dari konsep sistem pelayanan dari klinik ABC, yaitu sistem pelayanan terpadu, perencanaan struktur data pasien, dokter, dan poli berdasarkan kebutuhan layanan klinik. Langkah-langkah implementasi antarmuka pengguna untuk setiap fitur seperti registrasi pasien, pengaturan jadwal dokter, dan juga pembayaran. Tahapan awal dimulai dari proses login pengguna untuk mengakses fitur sistem. Nah, sedikit kami juga ingin memberikan terkait dengan deskripsi dari sistem kami. Deskripsi singkat kami yaitu sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan data pasien, dokter, poli, serta proses registrasi dan pembayaran di klinik ABC dengan tampilan antarmuka berbasis GUI Java Swing. Pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan input atau output data sesuai kebutuhan klinik. Sistem ini menyatukan berbagai elemen pelayanan klinik ke dalam satu platform terintegrasi yang mudah untuk digunakan dan efisien. Selanjutnya, kami akan masuk ke dalam sistem pelayanan pasien klinik ABC-nya. Ya, ini kita akan coba langsung untuk mendemonstrasikan terkait dengan sistem pelayanan klinik ABC. Pertama, kita akan merun file untuk login filenya. Nah, di sini sudah terlihat koneksinya berhasil dan kita akan masukkan password serta username untuk klinik ABC. Ya, di sini tampilan login berhasil dan selamat datang. Selanjutnya akan dibawa ke dalam dashboard utama klinik ABC. Ya, ini tampilan layanan dari sistem layanan pasien klinik ABC. Nah, di sini ada dashboard, data pasien, data dokter, data poli, jadwal dokter, registrasi, pembayaran, serta data user, dan terakhir itu tombol untuk keluar. Nah, di dalam dashboard tampilannya seperti ini, menjelaskan bahwa ini adalah sistem pelayanan pasien klinik ABC, dan juga kita selanjutnya masuk ke data pasien. Nah, di data pasien ini tampil yaitu pengisian atau field untuk mengisi data-data pasien yang berisi nama pasien, telepon, jenis kelamin, alamat, ada simpan, edit, hapus, batal, serta ada data pasien yang sudah didaftarkan, dia akan nantinya masuk ke tabel penginputan atau database di dalam sini. Nah, sekarang kita akan contohkan masukkan sebuah pasien yang bernama JIS, nomor teleponnya, jenis kelamin laki-laki, alamat Jawa Barat. Lalu selanjutnya kita akan simpan. Ya, data berhasil disimpan.
Dan nama Ajis yang tadi kita input sudah ada di dalam database, sudah terrecord. Nah, jika kita ingin mengedit, ini tinggal kita klik saja, edit, data berhasil dirubah. Jadi kalau mau edit, kita langsung ganti saja menjadi DKI Jakarta, edit. Data berhasil diubah, maka alamatnya menjadi DKI Jakarta. Jadi kalau kita mau batal bisa batal dan hapus, kita bisa menghapus data pasien ini. Konfirmasi, yes. Data berhasil dihapus, maka data pasien bernama Ajis sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya di sini ada data dokter. Data dokter, di sini ada kode dokter, nama dokter, poliklinik, telepon, harga, serta data list dokter yang sudah ada di dalam database yang sudah kami buat. Nah, selanjutnya sebelum kami menginputkan data dokter berikut, kami akan coba untuk membuat atau mendaftarkan, menambahkan data poli. Karena pada data dokter ini uh, untuk yang drop down ini diambil dari data pengisian data poli pada menu ini. Jadi ketika kita ingin menambahkan dokter, maka kita harus menambahkan data polinya terlebih dahulu. Di sini ada data poliklinik, kode poli, nama poli, harga pelayanan. Kita masukkan untuk kode polinya yaitu 009. Nama polinya adalah Poliklinik Penyakit Dalam. Harga pelayanan itu kita masukkan sebesar 500.000, lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya, poli penyakit dalam yang tadi kita registrasikan di sini sudah tampil, yang berarti sudah tersimpan di dalam database. Nah, selanjutnya kita kalau bisa ingin mencari, cukup bisa kita carikan dengan kode 009, maka akan tampil yaitu Poliklinik Penyakit Dalam. Kalau kita ingin back kembali, kini kita kosongkan dan kita cari, maka akan tampil secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan menginputkan data dokter. Karena tadi kita sudah menginput data poli, penyakit dalam, maka dokternya harus kita tambahkan juga. Kode dokter kita isikan 008 DR, nama dokter, Sofian, poliklinik. Karena tadi kita sudah menginput penyakit dalam, maka di sini ada penyakit dalam, kita akan pilih. Nomor telepon dokternya kita akan masukkan. Harga kita pilih di 500.000 rupiah. Lalu kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Sofian penyakit dalam sebesar 500.000 rupiah sudah berhasil diinput. Nah, selanjutnya kita bisa mencetak data dokter eh, untuk dicetak menjadi laporan PDF seperti berikut. Nah, di sini sangat terlihat jelas. Jakarta, Kamis 29 Mei 2025, Kepala Klinik ABC Muhammad Ilham. Jadi seperti ini contoh laporan report yang bisa kita print atau kita cetak. Ya. Sebelumnya di data pasien pun bisa kita cetak pasien. Laporan datanya pun seperti ini. Data pasien ada ID, nama pasien, nomor telepon, jenis kelamin, dan alamat. Di sini juga sangat terlihat jelas Jakarta, Kamis 29 Mei 2025, Kepala Klinik ABC Muhammad Ilham. Data poli ini juga bisa kita cetak untuk data polinya. Nah, laporan data poli itu ada kode poli, nama poli, serta harga pelayanan poli. Sini juga tampil Kepala Klinik Muhammad Ilham. Selanjutnya, jadwal dokter di sini hanya menampilkan untuk jadwal dokter, dokter siapa yang ingin kita, dokter Sofian yang ingin kita pilih. Waktu jadwal dokter kita menginputkan karena
eh, Dokter Sofian Poli Klinik Penyakit Dalam ini baru tadi kita input, maka kita masukkan waktu untuk Dokter Sofian praktek yaitu ada di pukul 15.00 sampai dengan 16.00. Lalu kita simpan, data berhasil disimpan. Maka di sini Sofian Poliklinik Penyakit Dalam, tanggal praktek tanggal 29 bulan 5 2025, waktunya 5 jam 15.00 sampai dengan 16.00. Jadwal dokter pun bisa kita cetak menjadi report yang dimana di dalamnya ada kode dokter, nama dokter, poliklinik, tanggal, serta waktu untuk praktek. Dan selanjutnya untuk registrasi, yaitu di sini menampilkan table atau data-data registrasi, form registrasi yang dimana sudah kita inputkan data pasien di awal, nantinya akan bisa kita temukan atau kita cari di sini. Data pasien table ini bisa kita cari apabila memang data pasien ini ribuan atau ratusan, bisa langsung kita menggunakan form search atau cari tersebut. Kita akan coba untuk mencari nama Rizky dan kita cari, maka akan tampil nama Rizky seperti ini. Kalau kita ingin kembalikan, kita cari lagi saja, semuanya akan tampil. Untuk jadwal dokter, kita bisa pilihkan eh, dokter mana yang ingin kita cari. Kevin, di sini sudah temu jadwal dokter Kevin. Selanjutnya, input registrasi pasien yang dimana kita ingin menjadwalkan pasien tersebut, ingin bertemu dengan dokter siapa. Maka kita masukkan di sini, yaitu Afifa, dokternya poliklinik umum. Nah, keluhannya adalah sakit kepala. Usia 28 tahun, kita simpan. Data berhasil disimpan, maka di sini eh, sudah ada jadwal dokternya, serta nama pasiennya siapa, pukul berapa, dan usianya itu berapa. Nah, di sini Afifa, Dokter Kevin, Poliklinik Umum, sudah ada dan sudah tersimpan di dalam database. Tanggal dan waktu jam 9 sampai dengan 14, keluhan, dan seterusnya. Ya. Selanjutnya di sini pembayaran. Pembayaran untuk menu pembayaran ini bisa kita inputkan. Pertama kita masukkan yaitu ID pembayaran, atau di sini bisa langsung kita klikkan saja pasiennya, maka form atau fill ini akan isi secara otomatis. Untuk pelayanan dokter jumlah harganya 100.000, pelayanan poli 100.000, total pembayaran jadinya adalah pelayanan dokter ditambah dengan pelayanan poli, total pembayaran yaitu 200.000. Tinggal kita pilih kartu, cara tipe pembayarannya, kartu debit dan seterusnya. Maka di sini kita tambah. Ya, di sini kita masukkan terlebih dulu, mohon maaf untuk ID pembayarannya, lalu kita tambah. Data berhasil ditambah dengan ID pembayaran 897. Nah, ID pembayaran 897 sudah masuk ke dalam list transaksi kita saat ini. Ya. Data user itu untuk menampilkan nama user atau si user pengguna untuk aplikasi ini. Jadi kita bisa menambahkan, lalu mereka bisa akses. Di sini sudah ada dua user yang bisa mengakses atas nama Afifa dan juga Budi, username admin serta admin satu. Untuk passwordnya admin 123 dan admin 1234. Sekarang saya ingin menambahkan data user terbaru. Lalu saya simpan, data berhasil disimpan, maka data user berhasil ditambah dan kita bisa memasukkan login atau masuk sistem ini menggunakan si username atas nama Sarul, admin 5 setelah password admin 456. Nah, untuk menghapus, kita bisa hapus data pasiennya, data berhasil dihapus. Jadi, ini terkait dengan sistem aplikasi pelayanan klinik ABC. Nah, kita kembali lagi ke dashboard dan selanjutnya kita bisa keluar. Jadi akan seperti ini keluarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.